Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan terkait praktikum instrumentasi elektronika kendali unit 1, yaitu tentang op-amp inverting dan op-amp non-inverting di sini. Teman-teman silakan bisa dibaca terkait dengan dasar teorinya. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian pada praktikum ini, kita akan menggunakan salah satu jenis IC op-amp yang terkenal, yaitu LM741 atau 741. Oke, ada dua aplikasi yang akan kita buat, yaitu yang pertama adalah op-amp inverting dan juga op-amp non-inverting. Nah, teman-teman bisa dibaca dan dilihat terkait dengan persamaannya untuk mendapatkan nilai gain dan juga nilai output-nya. Kemudian di sini untuk yang non-inverting juga ada nilai gain-nya, lalu nilai output-nya. Oke, kemudian teman-teman silakan bisa dikerjakan tugas pendahuluannya, apa itu op-amp, setelah membaca dasar teori ya, apa perbedaan antara op-amp inverting dan non-inverting, kemudian salah satu jenis seri op-amp itu apa, kemudian penampangnya seperti apa, dan juga deskripsi penjelasan masing-masing kakinya. Kemudian kita akan masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, teman-teman silakan dibuka Proteusnya dan kita akan membuat satu buah rangkaian op-amp inverting di sini. Ya, yang harus diperhatikan adalah teman-teman bisa dilihat nilai R-nya itu adalah berapa? Di sini 4K7. Kemudian yang bagian atasnya adalah 9K4. Oke, kita mulai dari yang maaf, kita cek dulu. Ya, ini inputnya masuk di bagian negatif, berarti ini yang inverting. Ya, kita yang satunya ini, kita lihat dulu di sini. Oke, kita masukkan di sini 4K7 dan di sini adalah 9K4. Oke, yang harus diperhatikan teman-teman sekalian, di sini power supply-nya itu sebentar. Power supply-nya itu 12 volt dan juga power supply positif di pin 7, power supply negatif itu minus 12 volt. Oke, kemudian setelah itu teman-teman, ini adalah inputnya. Jadi ini adalah bagian outputnya. Oke, kita jalankan. Nah, bagian kanan ini adalah outputnya dan bagian kiri yang tersambung dengan pin nomor 2 ini adalah bagian inputnya. Di sini teman-teman bisa inputkan nilai tegangan inputnya itu 1 volt, 2 volt, 3 volt, dan seterusnya di sini. Kemudian teman-teman bisa mengamati nilai keluarannya itu berapa. Oke, itu untuk yang pertama. Silahkan teman-teman bisa melengkapi informasi yang ada di tabel pengujian di sini dengan tegangan input 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt. Teman-teman silahkan hitung nilai gain-nya dan hitung tegangan output-nya dengan perhitungan. Kemudian teman-teman silahkan lihat tegangan output-nya itu berapa di Proteusnya. Lalu teman-teman bisa menghitung nilai error-nya antara tegangan perhitungan dan tegangan output dari op-amp di Proteusnya. Bisa dilihat di voltmeter di bagian output-nya. Oke, seperti itu. Ini kita coba ganti tegangan inputnya menjadi 5 volt. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini tegangan ininya berapa. Nah, nanti kalau ada selisih, nah silakan dituliskan selisihnya itu berapa. Oke, kemudian setelah itu teman-teman, tadi variasi tegangan input. Kemudian yang tabel pengamatan yang kedua, itu tegangan inputnya tetap,
tapi yang divariasi adalah nilai resistornya. Di sini kombinasinya adalah 2K, 1K, 2K, 1K 5, 2K, 2K, kemudian 2K 4K, 2K 6K. Nah, ini teman-teman bisa langsung diganti, misal R3-nya itu ada 2K di sini, kemudian di sini ada 6K. Oke, kemudian kita bisa berikan nilai tegangan inputnya tadi 2 volt. Nah, teman-teman bisa mengamati nilai keluaran tegangannya itu berapa. Oke, itu yang inverting. Kemudian kita lanjut untuk yang non-inverting. Di sini nilai resistansinya 4K7 dan 4K7. Kita pindah ke sebelah. Ini yang non-inverting. Ini yang inverting. Jadi kalau inverting, dia inputnya masuk ke bagian negatif dari op-amp. Kemudian nanti hasilnya pasti akan negatif dan dikuatkan. Nah, op-amp ini itu dia tidak akan bisa jalan, yang bagian invertingnya ini, misal sumber tegangan negatifnya itu 0 volt di sini. Itu dia nggak akan bisa memberikan hasil yang sesuai di sini. Ya, itu karena catu daya negatifnya itu tidak ada nilainya. Jadi ini harus dikasih minus 12 volt, maka di situ akan keluar nilai tegangan negatifnya. Oke, lanjut kita ke yang non-inverting. Sama dengan yang tadi, kita bisa lihat di sini resistansinya kita pilih 4K7 di sini. Kemudian teman-teman bisa ubah-ubah nilai tegangan sumbernya ini, tegangan inputnya 2 volt, 3 volt, dan seterusnya di sini. Kemudian cek tegangan outputnya itu berapa di sini. Kita bisa lihat tegangan outputnya adalah 10 volt di sini dengan input nilainya 5 volt. Kemudian teman-teman silakan bisa dilengkapi untuk tabel pengamatannya dengan menggunakan op-amp jenis non-inverting. Sama dengan yang tadi, kemudian yang tabel berikutnya itu melakukan pengamatan terhadap nilai resistansi yang divariasi. Kita masukkan di sini R1-nya adalah 2K, kemudian R2-nya adalah 6K di sini. Oke, kita akan lihat berapa nilai penguatannya. Kemudian teman-teman bisa dihitung nilai gain-nya berapa dengan persamaan yang ada di dasar teori. Kemudian tegangan output-nya itu berapa, negatif atau positif. Silahkan dihitung, persamaannya ada di dasar teori. Kemudian bisa diamati nilai tegangan output-nya itu berapa di sini. Lalu, jika ada error antara perhitungan dan hasil di Proteus, silakan bisa dituliskan nilai error-nya di tabel ini. Oke, kemudian setelah praktikum yang bagian pengamatan tegangan dan variasi nilai resistansi itu selesai, teman-teman silakan kerjakan tugasnya di sini. Jadi tugasnya itu mengubah ya, jadi mengubah di bagian inputnya itu kita rubah menjadi inputan berupa sinyal sinus di sini. Nah, saya menggunakan nilai sinusnya amplitude 1, frekuensi 1, ini default saja. Kemudian ini untuk yang non-inverting. Kemudian yang inverting itu juga diganti inputannya itu berupa sinyal sinus. Kemudian teman-teman silahkan bisa dimasukkan osiloskopnya. Ini yang A itu untuk input yang pertama, B adalah outputnya untuk yang non-inverting. Kemudian yang inverting itu yang C sama D. Yang C adalah input input invertingnya, yang D itu output invertingnya. Oke, kemudian teman-teman bisa dijalankan untuk simulasinya dan dilihat di osiloskopnya. Teman-teman bisa geser-geser di sini. Lalu teman-teman silahkan bisa digambar. Jadi yang A ini untuk inputan dari non-inverting, kemudian yang B ini adalah hasilnya, penguatannya. Kemudian yang C itu adalah inputan yang
invertingnya, yang D adalah output yang invertingnya. Silakan digambar di buku, di laporan teman-teman masing-masing. Kita bisa lihat di sini, kalau yang non-inverting dia ada penguatan, ini ya. Jadi yang kuning ini adalah inputnya, yang biru itu adalah hasil outputnya. Teman-teman silahkan bisa dipilih ininya, bagian voltnya itu 1, kemudian bagian T-nya itu saya menggunakan 200. Ya. Kemudian untuk yang inverting, yang berwarna pink ini, ya, itu kita bisa lihat di sini, yang hijau adalah hasil outputnya, itu karena dia inverting maka sebaliknya. Jadi positif jadi negatif. Nah, yang negatif itu ternyata tidak jadi apa-apa di sini. Itu kalau ini apa itu namanya? Secara osiloskop. Oke, kita coba amati ya. Untuk yang inverting di sini, misal tegangannya negatif. Yang inverting. Ya, jadinya positif ya, tetapi di osiloskop ternyata tidak terlalu kelihatan hasilnya. Misal, ya, di osiloskop tidak terlalu kelihatan. Nah, teman-teman silahkan bisa digambar saja apapun hasilnya yang ada di osiloskop. Oke, kita coba kasih offsetnya 0,5. Oke, tidak ngaruh apa-apa. Oke, oke. Baik, teman-teman, silahkan bisa dikerjakan untuk praktikum instrumentasi elektronika kendali unit 1 tentang op-amp inverting dan non-inverting. Silahkan dikerjakan beserta dengan tugasnya sebentar. Oh iya, ini ternyata belum dikasih tegangan positifnya. Oke, teman-teman, ternyata tadi masalahnya itu karena di bagian power supply-nya ini belum diberikan catu daya positif. Oke, ini hasilnya bisa dilihat. Nah, ini yang warna hijaunya adalah output-nya, warna pink-nya itu adalah input-nya. Kita bisa lihat di sini kebalikan ya, karena memang di-inverting dan dikuatkan. Baik, teman-teman, silahkan bisa dicoba terkait dengan praktikumnya. Semoga bisa diikuti dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.